Anda kembali bersama Kompas Petang, saudara, masih bersama dengan dua narasumber saya di sini, Pak Andreas Parera, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan juga Pak Ray Rangkuti, ini pengamat politik dari Lingkar Madani. Kita ke Pak Ray. Pak Ray, tadi kemudian kita bicara soal pembentukan tim 9. Pak Presiden kemudian meminta rekomendasi. Ya. Rekomendasinya kah yang disalahkan atau pembentukannya? Nah ini kalau dilihat dari PDI ini kan memang menjadi pertanyaan saya, karena kesannya mereka kok menyalahkan rekomendasinya. Justru agar bermasalah kalau tim 9 tidak membuat rekomendasi. Kita langsung potong ke Pak Andreas. Pak Andreas, yang disalahkan rekomendasinya. Apakah memang karena rekomendasinya tidak seiring dengan keinginan dari PDIP? Bukan. Saya mungkin ada masukan yang nggak pas ke Pak Presiden. Masukan seperti apa tuh, Pak Andreas? Ya soal pembentukan tim 9 ini, bukan orang-orangnya. Kalau orang sih bagus-bagus dan apa yang mereka sampaikan juga sah-sah aja gitu. Jangan-jangan yang ditakutin rekomendasinya kali, Pak Andreas? Ya kalau yang berdiri di situ udah rekomendasinya pasti itu gitu. Nah sekarang yang pembentukan ini yang menurut saya secara ini justru kemudian membelenggu Presiden di dalam posisi dia ketika mengambil keputusan gitu. Kenapa harus membelenggu Presiden? Mereka sudah menjudge itu melalui opini keluar bahwa ya ini yang harus ini. Pak Andreas, kita lihat tadi hari ini Presiden bertemu dengan tokoh-tokoh yang kita bisa bilang senior penting sekali begitu. Ada Pak Prabowo, ada juga B.J. Habibie. Keduanya tadi ketika ketemu dengan Pak Prabowo bicara soal konflik antara KPK Polri juga. Tadi Pak Habibie kita juga sama-sama sudah menyaksikan. Pak Habibie bilang partai politik itu tidak bisa menekan presiden. Presiden harus tunduk kepada rakyat dan juga konstitusi. Anda setuju dengan hal ini? Ya memang seharusnya seperti itu gitu. Tapi Anda melihat ini kan yang terjadi saat ini? Bukan menekan. Partai politik itu secara struktural dia punya fungsi mengagregasi apa yang masukan-masukan dari masyarakat sesuai dengan visi, misi dan dari partai tersebut. Kemudian itu disampaikan kepada Presiden melalui fraksi, melalui pimpinan partai politik. Dan itu kita mempunyai tanggung jawab pada publik dan tanggung jawab pada konstituen. Tidakkah itu sebenarnya yang diisyaratkan atau itu sinyal-sinyal yang diberikan oleh Presiden Jokowi sebenarnya untuk mencari dukungan-dukungan dari pihak lain? Ya, kalau Presiden melihat memisahkan antar partai politik dengan masyarakat dan kemudian ini terjebak di dalam konfrontasi antar masyarakat dan partai politik, saya kira itu ya menurut saya sangat disayangkan karena isinya partai politik itu juga rakyat. Baik. Kalau isinya partai politik itu benda-benda mati, enggak, isinya juga rakyat gitu. Kalau partai politik dia juga punya rakyat, dia punya konstituen, dia juga bisa datang ke KPK, dia bisa datang ke istana. Baik, Pak Andreas, nih kalau kita lihat dulu ketika kemudian masih hangat-hangatnya dan juga masih baru-barunya ini ketika kemudian pencalonan Budi Gunawan, Surya Paloh bolak-balik ke istana, kita sudah melihat seperti itu. Kemudian saat ini juga Bu Mega menolak berkomentar terkait dengan kisruh KPK dan juga Polri. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apa kemudian statement yang dikeluarkan Bu Mega di internal PDIP? Ya, Bu Mega diam, dibilang mempengaruhi. Kalau bicara, apalagi sekarang gini, saya kira semua orang bisa memberikan masukan ke Pak Jokowi. Kenapa Bu Mega tidak boleh? Baik, lalu kemudian masukannya, kemudian kenapa kemudian orang melihat masukan yang diberikan oleh Bu Mega ini lalu pasti bersifat tekanan? Orang melihatnya kenapa seperti itu? Ya, sekarang apakah persepsi itu juga sesuatu yang merupakan realita gitu. Saya tahu bagaimana Ibu Mega menempatkan Pak Jokowi itu dalam posisi sebagai seorang presiden. Dan dia begitu respect itu di dalam forum baik terbuka maupun tertutup. Sehingga kalau orang bilang bahwa di luar muncul seorang Ibu Mega itu memberikan paksaan-paksaan, saya yakin itu tidak. Baik. Saya bisa meyakin bahwa itu tidak pernah Ibu Mega lakukan. Dan bukan karakter Ibu Mega untuk itu. Lalu bagaimana Anda kemudian bisa yakin bahwa sebenarnya saat ini Presiden Jokowi bisa berdiri secara mandiri tanpa adanya tekanan dari parpol, baik itu dari PDI Perjuangan, KIH ataupun dari Mega? Yang saya tahu pasti sekarang ada upaya untuk memisahkan Ibu Mega dan membenturkan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Upaya-upaya seperti apa saja? Ya sekarang ini yang terjadi. Sehingga kemudian ya soalnya kamu boleh dengar dari seluruh dunia, dari seluruh Indonesia kecuali Ibu Mega. Baik, lalu kemudian kenapa Pak Andreas? Karena itu kan nggak benar sebenarnya. Justru pembentukan ini yang menurut saya salah gitu. Kenapa? Kami ini orang-orang terdekat di sekitar Pak Jokowi di dalam proses mulai dari Solo sampai dengan
Baik. Sampai dengan beliau ada Pak di Andreas, istana. kita akui itu, kita akui bahwa PDIP adalah parpol yang sangat berperan untuk memajukan Jokowi hingga saat ini menjadi presiden. Lalu pertanyaannya, kenapa kemudian rakyat melihatnya berbeda seperti itu? Kenapa kemudian rakyat melihatnya saat ini PDIP terkesan memisahkan antara rakyat dengan presiden? Justru melalui forum ini, saya memberitahukan kepada rakyat Indonesia menonton melalui Kompas TV. Lihatlah yang sebenarnya gitu. Apa yang sebenarnya? Yang sebenarnya bahwa apa yang seolah-olah bahwa Ibu Mega itu harus gini-gini membenturkan itu tidak benar. Jadi sekarang itu tidak benar. Sekarang Pak Jokowi misalnya tidak mau melantik BG atau mau melantik BG itu sepenuhnya putusan presiden. Secara normatif beliau adalah presiden. Berarti sekarang posisi PDI Perjuangan juga tidak apa-apa kalau misalnya PDI Perjuangan kan sudah menyampaikan posisinya. Ya, di dalam proses di DPR kemarin gitu. Dan itu bukan hanya PDI Perjuangan. Semua partai yang lain juga memberikan posisinya gitu. Itu jelas. Itu artinya sekarang bagaimana presiden melihat proses itu, mempertimbangkan itu gitu. Baik, Pak Andreas, itu artinya jika pun nanti kemudian di akhir presiden tidak memilih untuk melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri, tidak apa-apa bagi PDI Perjuangan? Ya, saya sudah katakan tadi bahwa sebagai seorang presiden, dia yang paling bertanggung jawab. Artinya tidak apa-apa begitu? Bukan soal tidak apa-apa dan tidak apa-apa. Ini risiko semua. Presiden harus sebenarnya ambil risiko. Dia harus menjadi seorang risk taker. Baik. Di dalam situasi ini. Jangan kemudian kalau apa-apa nanti PDI Perjuangan yang disalahkan. Kalau benar-benar bukan PDI Perjuangan. Baik, terima kasih Pak Andreas Parera, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan juga Pak Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, usai jeda, Kompas Petang akan kembali dengan informasi Kabareskrim Polri Irjen Pol Budi Waseso dilaporkan oleh Forum Advokat Pengawal Konstitusi karena dinilai telah melakukan kriminalisasi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang